Baik, di dalam surat Yasin ayat ke-12 ini, Imam Ibnu Katsir memberikan suatu ulasan tentang maksud dari ayat tersebut. Ada kalimat bekas-bekas mereka yang ditinggalkan. Apa yang dimaksud dengan bekas-bekas mereka? Yang pertama, jejak kaki mereka ketika melangkah menuju ketaatan atau maksiat. Setiap langkah, setiap kaki yang diinjakkan ke muka bumi ini akan menimbulkan jejak, akan menimbulkan bekas. Apakah bekas kaki itu mengarah kepada kebaikan atau mengarah kepada keburukan? Itulah yang akan kami catat. Itulah yang akan kami hitung. Itulah yang akan kami hisab. Bahkan di dalam surat yang lain, diantaranya surat Al-Zalzalah, bumi yang kita huni ini, di mana segala aktivitas pernah kita lakukan, pada saat itu akan berbicara karena diizinkan oleh Allah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaroha. Pada hari itu bumi yang diinjak, bumi yang dihuni, bumi yang dimana kita melakukan bermacam-macam aktivitas baik atau buruk akan berbicara. Di bumi ini dibangun masjid, di bumi ini dilakukan salat berjamaah, di bumi ini kami melakukan perdagangan, di bumi ini kami melakukan maksiat. Bumi ini akan memberikan laporan. Di tanah ini kami ngantuk, di tanah ini kami mengaji, di tanah ini kami menyandar, di tanah ini kami memakmurkan, dan sebagainya. Akan berbicara dan akan dihitung serta dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa dalil yang memperkuat pernyataan atau tafsiran dari Ibnu Katsir itu. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad, beliau mengatakan, ya Bani Salimata, wahai Bani Salamah, diyarokum tuktab asarukum, diyarokum tuktab atharukum. Wahai Bani Salamah, perjalanan kamu dari rumah kalian ke masjid akan dicatat jejak-jejak kaki kalian. Meskipun hadis ini ditujukan kepada Bani Salamah, tetapi menurut kaidah bahasa, menurut kaidah ulumul Quran, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kita bukan melihat khususnya sebab, bukan melihat karena hadis itu ditujukan kepada Bani Salamah, tetapi kepada semua orang yang memiliki sifat dan perilaku yang sama ketika melangkahkan kaki menuju tempat kebaikan, maka itu akan dicatat. Bukan hanya melangkahkan kaki dari rumah ke masjid, bukan hanya melangkahkan kaki dari rumah ke pesantren, ke madrasah, pokoknya ke tempat jualan di mana kita mencari nafkah, nafkah itu diberikan kepada keluarga dan itu bernilai ibadah, itu pun akan dicatat. Ke tempat kerja, baik sebagai karyawan, sebagai majikan, sebagai atasan, ke sekolah, di mana di dalam sekolah itu apabila dilakukan kegiatan belajar mengajar dan berdampak baik dunia dan akhirat, itu pun akan dicatat. Bukan hanya sekedar dicatat, setiap langkah demi langkah akan menghapus dosa-dosa daripada orang tersebut. Yang kedua, masih menurut Imam Ibnu Katsir hafizahullah, beliau mengatakan yang dimaksud dengan jejak-jejak mereka adalah pengaruh dari amal soleh yang dikerjakan oleh mereka. Pengaruh amal soleh. Pengaruh amal soleh berarti bukan pribadi, tetapi pengaruh dari orang lain. Punten, yang namanya kegiatan belajar mengajar, yang namanya kegiatan pengajian, itu harus ada perubahan tingkah laku. Bapak, ibu, ikhwatu iman datang ke masjid, tadinya tidak tahu, berubah menjadi tahu.
Itu namanya berhasil. Tetapi bukan sekedar tadinya tidak tahu menjadi tahu. Tadinya ragu-ragu menjadi yakin. Tadinya amalannya bid'ah menjadi sunnah. Tadinya amalannya syirik menjadi tauhid. Tadinya sombong menjadi tawaddu. Tadinya kikir menjadi dermawan. Tadinya ria, sum'ah, ujub menjadi ikhlas. Itu adalah perubahan. Tadinya kuat, tadinya lemah menjadi kuat. Tadinya hanya mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan orang banyak. Itu perubahan tingkah laku. Dan itu akan ditanya oleh Allah. Sejauh mana kamu berangkat melangkahkan kaki dari rumah ke masjid, dari rumah ke sekolah, dari rumah ke tempat kerja, dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke rumah, bolak-balik selama 24 jam, perubahannya apa? Demikian pula dalam hal berumah tangga, dalam usaha. Yang namanya usaha itu merintis dari nol. Tadinya ngontrak, tadinya nyewa, nyicil. Tadinya nyicil punya sendiri, tadinya 1 cabang jadi 2 cabang, terus. Dan itu akan diminta pertanggungjawaban dampaknya. Jangan sampai A, si B, si C ini berubah. Tidak sama standar operasionalnya. Zakatnya tidak sama, kesolehannya tidak sama, sholatnya tidak sama. Yang menjadi pertanggungjawaban adalah majikan atau pimpinannya. Termasuk dalam rumah tangga, suami nanti akan ditanya, suami akan melimpahkan kepada istri, istri akan melimpahkan nanti kepada anak, kemudian kepada mantu, kepada cucu. Nanti akan ditanya bagaimana dampaknya ke tetangga, bagaimana dampaknya ke bangsa, ke negara dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan asarohum. Jadi punten, soleh kita bukan secara pribadi, tapi soleh kita secara bangsa dan negara. Sebelum soleh secara bangsa dan negara, mari kita sebarkan jejak-jejak pelajaran kita itu kepada keluarga yang terdekat terlebih dahulu, sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan perintah Allah, hu anfusakum wa ahlikum naro. Ternyata kalau kita gali, menjaga diri, menjaga keluarga dari neraka itu, dari materialisme, dari penjajahan kolonial, dari penjajahan materi, dari penjajahan budaya, dari penjajahan sosial, dan sebagainya. Dan termasuk penjajahan ideologi. Punten-punten, banyak di antara kita, atau ada di antara kita takut berlebihan, ada di antara sebagian umat Islam yang minder menjadi umat Islam, minder datang ke masjid, minder pakai jilbab, minder kalau syariat. Lebih percaya diri kalau melanggar syariat, lebih percaya diri kalau melakukan dosa, lebih percaya diri kalau melanggar aturan. Secara tidak langsung mereka telah dijajah ideologinya atau agamanya. Oleh karena itu maka Rasulullah SAW memberikan satu arahan kepada kita. Mari kita menjadi pelopor yang terbaik, pelopor kebaikan. Rasulullah mengatakan man sana fil islami sunatan hasanatan. Siapa yang memberikan atau menghidupkan sunnah yang baik dalam Islam. Ini harus digarisbawahi. Yang dimaksud sunatan hasanatan fil Islam bukan membikin agama baru. Bukan membikin aturan baru dalam agama, tapi justru menjadi pelopor kebaikan terhadap sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Kadangkala orang menerjemahkan ayat ini dengan serampangan dan gegabah. Toh katanya yang penting baik, yang penting banyak, yang penting tidak merugikan. Meskipun tidak ada aturannya, yang penting karena baiknya, ada manfaatnya, toh boleh dilakukan. Bukan seperti itu. Agama itu sunatan hasanan fil Islam, sunatan hasanatan fil Islam bukan hasil kreatif, bukan hasil pemikiran, tapi hasil wahyu. Contoh, sunatan hasanatan fil Islam. Di Balai Indah ini belum ada masjid. Lalu Bapak kumpul, merencanakan membebaskan satu tanah. Kemudian rereongan. Terkumpullah uang.
dan dibebaskanlah tanah. Rerewangan lagi, kumpul lagi. Bagaimana untuk membangun masjid? Orang yang tadinya susah untuk berwudu, orang yang tadinya susah istirahat, orang yang tadinya susah salat berjamaah, lalu dibangunkan masjid di situ. Itulah sunnatan hasanatan. Tadinya orang susah mencari air, tadinya orang susah mengambil air, kita bikin sumur. Maka sumur itu bermanfaat untuk orang banyak. Sunatan hasanatan. Bukan melakukan membuat produk-produk baru dalam agama yang disebut dengan bid'ah. Ya. Umpamanya salat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Karena santai ditambah jadi 4 dengan alasan baik. Atau salat subuh 2 rakaat dengan alasan masih pagi, masih segar. Bolehkah ditambah menjadi 3 atau 4? Itu tidak termasuk sunatan hasanatan, tapi justru termasuk kepada bid'ah. Contoh yang lain, ibu menjadi pelopor jilbab secara syar'i, tertutup semua tubuh, termasuk di dalamnya menutupi buah dada. Asalnya di daerah ini jilbabnya jilbab lepet. Terang jilbab lepet, Bu? Terang jilbab lepet? Ya, baramuli lah. Badan ramping, muka licin. Rubba kasiatin ariatin. Dia berpakaian tetapi telanjang. Ibu beli jilbab. Banyak ke Pasar Baru, ke Balai Endah, kemana saja. Lalu dibagikan. Si jilbab syar'i itu. Bagaimana berjilbab yang benar? Bagaimana menutup kepala yang benar? Tertutuplah dada-dada wanita-wanita muslimah dengan sempurna. Itulah sunatan hasanatan fil Islam. Ningali jilbab ibu meni pantes, jaba syar'i, jaba warnana pas matching, nurutan tah. Entong meser neng, ku ibu we dipang meserkeun tah duitna. Maka ibu telah melakukan sunatan hasanatan. Sebaliknya, ya, barang siapa yang melakukan sunatan sayyiatan fil Islam, menjadi pelopor keburukan yang tadinya sudah sempurna dengan sunnah, dengan tauhid, dicampur aduk dengan kebid'ahan, maka dia akan mendapatkan siksaan dari orang yang mengikutinya. Kalau tadi pelopornya ibu jilbab syar'i diamalkan oleh ratusan bahkan ribuan orang, bahkan ibu sendiri yang memberikan jilbabnya dari uang sendiri, maka ibu akan mendapatkan pahala ditambah dengan kebaikan ibu, ditambah dengan kebaikan yang diamalkan oleh orang-orang yang mengikuti cara ibu. Tadinya buta huruf Al-Quran, diberi Al-Quran menjadi tidak buta huruf, dan sebagainya dan sebagainya. Dagang, tadinya dagang itu penuh dengan tipu muslihat. Barang KW disebut ori, ori disebut KW, barang buruk disebut bagus. Ibu dan bapak atau para pemuda menjadi contoh pedagang yang baik, itulah sunatan hasanatan. Tetapi apabila dia melakukan tipu muslihat, kemudian diajarkan bagaimana supaya dia bertipu muslihat kepada orang banyak, maka dia pun akan ditambah dengan orang-orang yang mengikuti ajaran atau pelopor keburukan tersebut. Man sanna fil Islam sunatan hasanatan fa'umila biha ba'dahu kutiba lahu mislu ajri man amila biha wala yankusu min ujurihim sayun. Bukan oper pahala, Pak. Saya mengajarkan ngaji kepada 10 orang. Dari 10 orang jadi 100 orang. Dari 100 orang jadi 1000 orang. Saya dapat pahala ditambah ribuan orang. Bukan oper pahala. Yang 10 orang dapat pahala, yang ratusan dapat pahala, yang 1000 orang yang dapat pelajaran dari saya pun dapat pahala. Tapi kalau oper pahala mah begini, yang tadinya saya berpahala diberikan kepada orang lain, itu namanya oper pahala. Seperti transfer, kita transfer dari rekening
tadinya 100 juta, transfer 10 juta, jadi 90 juta. Berkurang tidak? Berkurang. Ini tidak. Barang siapa yang menjadi pelopor kebaikan, tidak berkurang. Masing-masing mendapatkan kebaikan. Tapi sebaliknya, yang menjadi pelopor keburukan, pelopor kejahatan, itu pun sama akan ditambah dengan orang-orang yang mengikutinya. Contoh sederhana nama kieu Pak, lamun orang ngajarkeun dagang bari nipu, tuluy nu nurutna teh ratusan atau ribuan, urang teh dosana ribuan. Gitu lah mencontoh nama. Jadi bukan disuruh membikin produk baru dalam ibadah, justru harus menjadi pelopor dari ibadah yang sudah ditetapkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umpamanya yang tadinya penuh dengan kebidahan jadi sunnah, pelopor sunnah, ribuan orang-orang yang mengikutinya akan terus menjadi jariah mengalir sampai mati nanti. Demikian pula pelopor kejahatan, sebelum dia bertobat maka dia akan ditambah terus. Punten Pak, jurig copet, jurig bangsat, atau jeger copet, ya, guru copet, guru bangsat, maut sebelum bertobat terus ya, nanti dia dikiriman dosa jariah, cek istilah ustadz yang lain, terus sebelum dia bertobat. Matak mending sunatan hasanatan, mending sunatan sayiatan. Pasti mending sunatan hasanatan. Kemudian ada beberapa rincian. Ada berapa sebenarnya amalan yang tidak akan terputus pahalanya? Minimal ada 10 dan terbagi kepada beberapa hadis. Hadis yang pertama yang bersumber dari Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Al-Bazzar, beliau mengajarkan sab'un, ada 7 amalan yajri lil abdi ajruhunna min ba'di mautihi, yang pahalanya akan tetap mengalir bagi hamba itu meskipun dia meninggal. Wa huwa fi qabrihi, padahal dia berada di alam kuburnya. Yang pertama, man allama ilman, mengajarkan ilmu. 2, ajro nahron, mengalirkan sungai. 3, haparo bi'ron, membikin atau membuat sumur. 4, gorosan nakhlan, menanam pohon kurma. 5, bana masjidan, membangun masjid. 6, warrosa mushafan, mewariskan mushaf Al-Quran. 7, taroka waladan, meninggalkan anak, yastagfiru lahu ba'da mautihi, yang anak itu akan memohonkan ampunan kepada orang tuanya setelah orang tuanya meninggal.